Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dana pemilu Bung Firdaus harusnya memperlihatkan kenyataan di lapangan berapa dana sebenarnya yang dipakai oleh partai politik, capres, dan semua, termasuk juga DPD nanti ya. Berapa dana-dana yang dipakai oleh mereka sebenarnya. Nah, ini menyangkut ini layak atau tidak layak ya, dan selalu kan dalam akuntansi ya, sistem akuntansi kita ya, itu seringkali dikeluarkan ini layak apa enggak layak gitu Bung Firdaus. Nah, kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan di beberapa, laporan-laporan awal ya, laporan-laporan pendahuluan atau, eee, apa, statement atau pernyataan-pernyataan anggaran yang dibuat oleh, partai politik, ini banyak ya tidak masuk akalnya Bung Firdaus. Nah, hari ini kita coba lihat di mana ketidakmasuk akalannya dan kenapa partai-partai itu melakukan itu Bung Firdaus? Iya, betul Bung Meldi. Jadi di balik hiruk-pikuk pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan caleg atau anggota DPD, senator gitu ya, baik pusat ataupun di daerah, kita juga punya kewajiban, baik itu partai politik ataupun perorangan yang maju sebagai calon pemimpin untuk melaporkan akuntabilitas terutama dari sisi pendanaannya, Bung Meldi. Dan itu termasuk dalam undang-undang pemilu gitu ya. Jadi kewajiban baik itu peserta pemilu legislatif ataupun juga presiden atau kepala daerah atau DPD untuk mulai menyajikan dari awal masa kampanye sampai akhir gitu, kira-kira dia mengelola dana seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah di situ bisa menunjukkan sisi akuntabilitas dan transparansinya gitu ya. Dan itu yang menjadi pertanggungjawabannya kepada publik. Dan tidak hanya kepada publik tapi juga kepada lembaga-lembaga atau kelompok perorangan atau badan usaha gitu ya yang memberikan dana kepada pasangan-pasangan tersebut. Dan di dalam undang-undang pemilu diwajibkan nanti setelah dilaporkan baik itu dana awal kampanye atau dana akhir kampanye, kemudian diaudit dan hasil auditnya itu terbuka kepada publik sehingga kita bisa memeriksa Bu Meldi. Kira-kira si A, si B, partai A, partai B, capres A, capres B itu dananya dari mana saja, habisnya untuk apa saja begitu ya. Tetapi yang menarik adalah Bung Meldi karena kita masih di awal proses kampanye gitu ya, belum selesai pemilunya gitu ya. Dari laporan awal dana kampanye LADK yang disampaikan oleh KPU gitu ya, terutama untuk partai politik sudah ada beberapa gitu ya dari seluruh pesertanya gitu ya. Ada yang nilainya cukup fantastis hampir 100 miliar, 80-an miliar lebih, ada yang berapa 10 miliar, ada yang berapa ratus juta. Tetapi ada satu rising star yang kalau kita lihat dari sisi atribut kampanyenya gitu ya, itu laporan awal dana kampanyenya sekian ratus ribu Meldi. Tidak sampai 200 ribu, 118 ribu gitu. Dan menurut saya ini agak lucu begitu ya. Karena kalau kita bicara laporan awal dana kampanye, tentu kita membuka account di bank. Account di bank itu kan ada minimal setoran begitu ya. Iya Gitu. iya. Dan saya melihat di balik itu apakah cukup begitu? Apakah ini memang serius dikelola dana kampanyenya dicatat gitu ya, kemudian dikumpulkan menunjukkan aktivitas yang sebenarnya gitu. Kalau kita lihat begitu banyak atribut baliho dan pasangannya gitu ya, kemudian alat-alat kampanye yang lain gitu ya, masa yang dilaporkan walaupun sekali lagi ini baru laporan awal, nilainya begitu-begitu kecil begitu. Satu itu. Yang kedua juga menarik adalah Bung Meldi gitu ya. PPATK kembali lagi merilis gitu. Ada sekian ratus miliar atau beberapa kalau kita agak tarik panjang ke belakang nilainya, sekian indikasi transaksi-transaksi yang terkait dengan kepemiluan Bung Meldi. Baik yang berasal dari luar negeri ataupun juga dari dana yang diindikasikan tidak wajar gitu ya masuk kepada partai politik. Dikatakan ada sekitar 21 bendahara partai politik yang diduga berasal atau mendapatkan aliran uang panas di dalam pilpres atau pemilu 2024 nanti, Bu Meli. Jadi ini kait-mengkaitnya membuat kita juga penasaran, ada apa dengan dana kampanye? Siapa yang main-main dengan dana kampanye? Siapa yang tidak jujur, Bu Meldi? Begitu. Ya ini masalah klasik Bung Firdaus dari awal ya, dari ICW awal kan itu selalu dipertanyakan ya. Jadi dengan banyak modus gitu yang kita lihat untuk, orang memberi bantuan gitu ya ke dalam sebuah dana kampanye, dana ke partai politik. Ada aturan-aturan membatasi perusahaan berapa per orang berapa ya. Nah itu kadang-kadang Betul. dikecer-kecer gitu ya, itu juga modus-modus yang dipakai oleh, beberapa partai politik gitu. Dan juga ada modus-modus yang seakan-akan dananya tidak banyak gitu ya, dan terjadi kegotong royongan di bawah misalnya itu juga modus-modus yang dipakai gitu ya, sehingga terlihat seakan-akan dana itu tidak masuk di rekening,
tapi disupport oleh eksternal-eksternal di sekeliling tokoh-tokoh tersebut, Bung Ferdal, dan itu sering terjadi begitu. Tentunya sifat-sifat dari kampanye tentunya kesederhanaan itu penting ya, tidak berlebihan gitu, tapi makin ke sini karena modernitas, karena perkembangan-perkembangan intelektual masyarakat, juga perkembangan media sosial, tentunya sebuah kampanye-kampanye yang sederhana, yang simpel, yang substansial ini bisa digeser ke situ sebenarnya. Tidak perlu, kita sudah tidak pernah lagi ya 2024 itu kampanye dangdutan Bung Firdaus, atau mobilisasi orang-orang rame gitu ya. Ini udah mulai berkurang walaupun masih ada sebenarnya. Ini menandakan itu terjadi penghematan-penghematan ya. Sekarang media-media digital lah menjadi alat ampuh kampanye-kampanye dari capres, ya, partai politik dan senator-senator. Ini saya kira ada perubahan besar ya, setelah, 25 tahun setelah, reformasi, ini terjadi perubahan ini saya kira tentunya dengan perubahan-perubahan digitalisasi ya, transformasi digital pemilu ini yang dihemat banyak Bung Firdaus ya. Tentunya kita berharap itu momentum itu dipakai gitu ya, dan tentunya dengan digitalisasi ini ya tidak ada yang bisa disembunyikan karena ada proses digitalisasi sehingga kemana mengalirnya uang itu bisa dilihat Bung Firdaus, tidak bisa disembunyikan lagi. Iya betul. Memang kalau kita lihat ya, kalau kita coba membandingkan dengan misalnya 2 periode sebelumnya, 2019 atau 2014 gitu ya, atau bahkan di awal-awal gitu ya, semakin ke sini memang mobilisasi, artinya biaya-biaya, artinya dana kampanye itu semakin sebenarnya tidak terlalu besar begitu ya. Karena apa? Pertama yang dulu kalau kita ingat yang menjadi kos terbesar itu kan mobilisasi massa, pengerahan massa, transportasi begitu. Dan sekarang itu tidak banyak lagi gitu karena kampanye lebih lebih terfokus gitu ya. Mungkin ada pengumpulan massa tapi tidak seperti pemilu apalagi zaman Orde Baru ya. Konvoy dengan kendaraan, dengan truk, dengan segala macam gitu, mobilisasi di lapangan begitu. Dan itu menurut saya bisa menjadi faktor bahwa dalam sisi mobilisasi atau logistik kampanye itu akan semakin lebih efisien begitu. Dan kampanye lebih banyak memang muncul lewat media-media sosial, media-media elektronik gitu ya. Gitu. Tapi di sisi lain kita juga masih banyak menemukan kampanye-kampanye yang sifatnya konvensional, Bu Meldi ya. Pemasangan poster, spanduk, baliho, alat peraga di ruang publik begitu, dan menutup semua space di jalan. Jadi kalau sekarang di Jakarta ini sepanjang jalan-jalan protokol gitu ya, baik itu di jembatannya atau apa sisi kiri kanannya atau di tengah-tengahnya, itu kita melihat ratusan atau ribuan wajah orang dan kita tidak tahu ini siapa saja begitu, mulai dari DPRD tingkat 2, DPD, sampai nanti selingan poster-poster untuk calon presiden dan wakil presiden, Bung Meldi, begitu. Dan saya pikir hal ini harus dipertanggungjawabkan memang begitu ya, gitu. Jadi kita satu sisi kita menginginkan kampanye yang lebih berkualitas dan kalau berkualitas itu tidak perlu mahal begitu ya, tidak perlu jor-joran. Artinya gagasan yang lebih mengemuka begitu. Yang kedua, kita juga ingin misalnya kalau mereka memang mendapatkan pendanaan, mendapatkan dukungan, baik itu uang, barang, bahkan in kind atau jasa, Bu Meldi, itu dalam undang-undang pemilunya wajib dilaporkan, wajib dinilai dengan uang, Bu Meldi, gitu ya. Tetapi sayangnya, sekarang karena sekedar memenuhi kewajiban formalitas, gitu ya, banyak dari sumbangan-sumbangan ini tidak dilaporkan, tidak dicatatkan, tidak disampaikan kepada publik, sehingga publik tidak mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana pengelolaan dana kampanye. Satu sisi itu. Kemudian yang kedua, gitu ya, kalau kita bisa melaporkan secara utuh siapa saja penyumbangnya, maka publik akan bisa melihat bagaimana nanti ketertarikan antara hubungan antara penyumbang dengan kandidat. Ketika partai A mendapatkan sumbangan dari perusahaan A, B, C, D atau kelompok A, B, C, D gitu ya, publik nanti akan mengawasi kalau dia terpilih, apakah kelompok-kelompok ini akan menjadi kelompok yang akan mendapatkan benefit atau privilege dalam kekuasaan begitu. Artinya apa? Di awal kita akan sudah melihat tidak hanya sekedar bicara pork barrel, tapi juga trading of influence di dalam sisi kekuasaan lewat pemilu, lewat presiden atau caleg-calegnya, Bu Meldi gitu. Dan sayangnya gitu ya, kalau kita berkaca dari laporan awal dana kampanye gitu ya, kita masih melihat gitu ya, terutama partai politik yang tidak cukup serius saya katakan dalam menyampaikan dana kampanyenya. Sehingga kalau kita katakan sisi akuntabilitasnya, sisi transparansinya ini menjadi pertanyaan besar begitu. Dan yang kedua, apakah juga nanti KPU dan Bawaslu bisa meningkatkan ketaatan peserta pemilu terkait pelaporan dana kampanye, terkait pelaporan aktivitas kampanye dan akuntabilitasnya, Bu Meldi. Jadi
Dua hal ini yang kita akan coba dorong, yang coba kita tagih, sehingga kita akan mendapatkan pemilu yang benar-benar baik, bukan hanya sekedar ajang transaksi, Bung Willy, ajang jual beli kepentingan begitu. Dan itu menurut saya berbahaya begitu. Iya, sebenarnya kan yang paling, berbahaya, paling penting yang menjadi perhatian dari, Banwaslu ya, pengawas-pengawas pemilu ini, di masa tenang sebelum pemilu, Bung Firdaus ini ya, politik uang nih yang berbahaya, maka, uang kertas yang melimpah itu ya, dan juga kalau orang menukarkan uang itu harus dicatat namanya ya. Kalau dia tiba-tiba menukarkan Iya. uang gitu ya, di tanggal, awal-awal Februari 5 miliar, 10 miliar itu harus dicatat lah siapa aja gitu ya. Atau orang yang mengambil duit dia yang banyak sekali gitu ya. Ini harus Bank Indonesia harus mengamati orang itu, karena ini bisa dijadikan alat politik uang gitu ya. Dan juga inilah yang harus kita perhatikan. Tapi untuk apa, untuk alat peraga segala macam saya kira ini adalah, oli-olinya pelumas-pelumas memperluas untuk UKM-UKM bener, tapi kadang-kadang UKM-UKM ini kalau calegnya nggak kepilih, nggak dibayar juga kan. Jadi pemilu Betul, selesai, inden dulu. jalan suci bangkrut semua pemuda, ini kan bahaya juga ya. Jadi ini saya kira aturan-aturan ini di pemilu-pemilu depan harus diatur ya. Mungkin nanti alat peraga diatur sedemikian rupa, kemudian peredaran uang juga diatur segala macam, sehingga nanti betul-betul pemilu yang efisien ya. Mungkin 2029 kita mencanangkan pemilu yang efisien, Bung Firdaus. Iya betul, jadi kalau dilihat memang kekhawatiran Bung Meldi ya, saya ingat dalam beberapa periode terakhir, PPATK selalu mengatakan ketika masuk masa tenang atau masa-masa pencoblosan, pen, penukaran uang, terutama dari apa namanya uang kartal ya, uang kertas atau itu marak berlipat-lipat kali begitu ya, terutama untuk pecahan 50.000 atau 100.000 begitu. Nah pertanyaan kita, kalau dari sisi ini, kita kira-kira ini uang dipakai buat apa? Dan saya pikir maka penyedia jasa keuangan perbankan wajib mencatatkan ini transaksi yang melonjak, yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan profilnya gitu, itu bisa menjadi pelaporan awal untuk PPATK begitu. Paling tidak dalam rangka mencegah praktek money politik ataupun juga kecenderungan untuk melakukan entah praktek suap atau apapun begitu ya Bung Meli, sehingga kita mendapatkan pemilu yang semakin baik, semakin berintegritas begitu. Dan yang berikutnya memang menjadi tantangan kira-kira untuk menyiapkan ke depan ya. Jadi kalau kita lihat 2024 ini kita melihat bagaimana pemilu gitu ya dari sisi kualitas gagasan atau ide gitu ya, tetapi juga tidak menimbulkan biaya yang tinggi begitu ya. Dan mungkin kita harus mempersiapkan kira-kira untuk 2029 2034 kira-kira pemilu yang semakin baik seperti apa, yang tidak perlu biaya tinggi atau tidak bisa mengeliminir kemungkinan terjadi praktik uang atau penyuapan begitu ya. Dan kita harus siapkan sistemnya, mekanismenya, termasuk juga pertanyaan publik dari awal adalah dalam 10 tahun terakhir kira-kira negara akan mengambil porsi berapa dalam penyiapan dana kampanye ini atau memberikan alokasi untuk partai politik begitu, sehingga partai politik tidak lagi melakukan cawe-cawe, melakukan apa namanya, melaundry tanda kutip uang-uang yang mungkin ilegal, uang-uang yang mungkin tidak diperbolehkan gitu ya. Dan itu nanti ketika terpilih, baik itu sebagai anggota legislatif, pemimpin, kepala daerah atau presiden wakil presiden gitu ya, mereka melakukan semacam pembayaran atau pengembalian dalam bentuk-bentuk hal-hal yang kita katakan sebagai orang dalam cawe-cawe proyek gitu ya, atau indikasi korupsi dan penyimpangan Bung Eli. Jadi sekali lagi memang kita harus mewaspadai itu gitu ya dalam pemilu 2024 ini. Kita tidak ingin kejadian-kejadian yang buruk yang dulu terjadi kembali terjadi begitu ya, baik itu pasangan pilpres, pasangan presiden wakil presiden ataupun juga pasangan caleg calon legislatif Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.